Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri bersama dengan keluarga di rumah masing-masing menerima lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini. Oleh belas kasih-Mu Tuhan kami dimungkinkan bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua untuk dapat membaca dan merenungkannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu
Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Mengorbankan harta yang berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konon di suatu daerah di pinggiran kota, sebuah keluarga sederhana kedatangan beberapa orang tamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang jauh. Mereka berniat menginap di rumah keluarga ini. Dan sebagai bentuk penghargaan, keluarga ini ingin menyajikan makanan yang dianggap spesial bagi tamunya. Akan tetapi, yang ada pada mereka hanyalah seekor induk ayam dengan anak-anaknya yang masih kecil. Namun, demi menghormati tamunya, keluarga ini merelakan satu-satunya milik mereka yang paling berharga, yaitu induk ayam, menjadi menu malam ini. Ketika pagi tiba, tamu terbangun oleh suara anak ayam yang berisik karena kehilangan induknya. Lalu seorang di antara tamu itu bertanya kepada anak kecil di rumah itu, "Mana induk ayamnya?" Jawab anak ini, "Sudah dipotong Om dan sudah dimakam tadi malam." Mendengar hal itu, sang tamu terharu, lalu memberikan bantuan berupa uang supaya dapat dibelikan beberapa ekor ayam pengganti induk ayam yang sudah dipotong. Saudara, Abraham berhadapan dengan pengorbanan yang jauh melebihi apa yang dikorbankan keluarga sederhana tadi dalam ilustrasi kita. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Karena itu, ia merelakan putranya Ishak untuk dikorbankan demi ketaatannya pada Tuhan. Akan tetapi, karena kesungguhan dan ketaatannya itu pula, apa yang dianggap akan hilang selamanya, justru mendatangkan berkat. Kenapa? Karena Tuhan melihat ketulusan Abraham. Itulah sebabnya ia menambahkan apa yang belum dimiliki sebelumnya. Abraham menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan karena dia mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Dan ia rela mengorbankan yang paling berharga dari miliknya kepada Tuhan. Ishak anaknya. Saudara,
mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kondisi sulit pastilah sangat berat. Namun, jika itu dilakukan dengan ketulusan tentu akan mendatangkan berkat. Dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan mengangkat tanggung jawab, ada kalanya kita harus berkorban. Berkorban materi karena rela memberi kepada yang lain yang membutuhkan. Berkorban perasaan, waktu, tenaga, pikiran, talenta, dan seluruh keberadaan hidup. Tanpa pamrih, tanpa mencari nama, tanpa mencari keuntungan, tanpa mencari penghargaan. Karena tanggung jawab dan peran yang kita angkat adalah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka karena itu Bapak Ibu yakinlah bahwa Tuhan akan membalas dan memberikan yang jauh lebih baik dari pengorbanan kita itu. Amin. Mari kita bersafaat. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu-lah mada syukur kami naikkan, karena kami tahu Engkau layak menerimanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Ketika malam ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu
telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Ya Tuhan, kami berdoa pada malam ini membawa keberadaan umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah-rumah mereka ataupun di tempat-tempat lain yang saat ini beribadah bersama dengan kami. Kami memohon Tuhan, kiranya naungan kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Peliharakanlah, ya Tuhan, jauhkanlah kiranya berbagai mara bahaya, bahkan virus corona sekalipun Tuhan. Kiranya mereka tetap terberkati dan terlindungi di dalam Engkau. Kami berdoa untuk berbagai rencana-rencana kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Oh Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawabnya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Tuhan kiranya berperkara bagi mereka. Yang sementara mencari pekerjaan, mari buka jalan bagi mereka. Walau saat ini kami tengah berada di tengah pandemi COVID. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan. Bagi mereka yang mempersiapkan diri, mengikuti ujian akhir, seminar judul proposal, seminar akhir dan lain sebagainya Tuhan, yang dilaksanakan via virtual. Tuhan tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Kiranya proses itu boleh dilalui dengan baik karena Tuhan mengasihi mereka. Anak cucu kami yang saat ini sementara berlibur, kami berdoa Tuhan berkati mereka di rumah-rumah mereka Tuhan. Dan Tuhan tolong agar mereka mempersiapkan diri ketika mereka boleh kembali masuk ke kelas yang baru, sekolah yang baru, di tahun ajaran yang baru. Tuhan berkatilah para orang tua kami di usia senja mereka ya Allah. Mungkin ada yang berada dalam keterbatasan fisik, kami memohon Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan pulihkan mereka. Secara khusus mereka yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa kepada-Mu, mari Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati upaya perawatan yang dilakukan, makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya melalui itu semua Tuhan, mereka dipulihkan. Lebih dari itu kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh menikmati dan merasakan kesyukuran mereka atas berbagai berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Secara khusus yang boleh merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Secara khusus kami menyebut dalam doa kami Ibu Yulita Malisa, Ibu Roma Hani Juwita Panjaitan, Joni Pali, Ibu Koni Luciana Fitri Sinaolan, Jisipit Batok Rubu, Tesalonika Paloan, dan anak kami Samantha. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi hari ini juga mereka merayakan sukacita yang sama Tuhan. Mari berkati mereka. Kami bersyukur. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka, tetap mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan menyambut new normal mendatang. Ke dalam tangan-Mu kami mohonkan Tuhan, berkatilah setiap
tangan setiap majelis gerejamu atau tim-tim terbentuk boleh menata pelayanan di jemaat ini dengan takut akan Tuhan. Kiranya semua menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pengambil kebijakan dari pusat sampai ke pelosok. Kami berdoa untuk kota kami tercinta, kota Balikpapan. Berkatilah ia Allah. Kiranya semua yang terkait di dalamnya boleh bersinergi di dalam memimpin bangsa ini, daerah ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terlebih Tuhan, kami mohon berkati, lindungi tim gugus COVID kota ini. Kiranya mereka dalam upaya mereka terus bekerja dan kiranya semua boleh teratasi karena Tuhan beserta mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, peliharakanlah kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap dibangun, mencari siap dibangun, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Demikianlah ibadah kita bersama malam ini melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.